Hubungan Internasional kelas A mahasiswa angkatan 2020. Nah, video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari part-part sebelumnya yang dimana video kemarin belum ada jawabannya. Maka dari itu saya akan membuat video part 3 ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Pertanyaan pertama, mengapa orang atau individu memandang orang lain sesuai dengan warna kulit? Atau lebih simpelnya, mengapa orang melakukan tindakan rasisme? Sebelumnya kita harus tahu apa itu rasisme atau rasis. Rasis adalah suatu kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Nah, kembali ke topiknya. Dari jurnal-jurnal yang sudah saya baca, alasan mengapa seseorang bisa melakukan rasisme atau diskriminasi terhadap orang lain, khususnya warna kulit, yaitu karena kurangnya percaya diri. Orang yang kekurangan identitas atau kepercayaan diri akan mencari individu yang karakter serupa. Setelah itu, sangat besar kemungkinan menutup diri dari orang lain. Terkadang tindakan menutup diri ini bisa saja berkembang menjadi sikap diskriminatif. Terlebih ketika berada dalam sebuah kelompok, akan sangat mudah menyamakan persepsi untuk menyerang kelompok lain. Gangguan mental yang berkaitan erat dengan masalah ini adalah rasa paranoid dan gangguan narsistik. Selanjutnya, kurangnya rasa empati jalan seiring dengan kekurangan atau bahkan tidak ada rasa empatinya. Orang yang bersikap rasis hanya akan empati kepada orang yang berasal dari kelompok yang sama. Tidak ada faktor kedekatan yang bisa memunculkan rasa kepedulian. Selanjutnya, takut ancaman. Rasa takut akan ancaman bisa menyebabkan seseorang membenci secara ekstrim. Ada banyak pemicunya, mulai dari rasa terancam hingga ketakutan kehilangan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan perbedaan ini akan membuat seseorang merasa orang yang berada di kelompok berbeda dengan dirinya adalah yang salah. Yang selanjutnya, pengalaman masa lalu. Orang yang di masa kecilnya pernah merasa dikucilkan atau dianggap tidak sama dengan mayoritas biasanya memiliki sikap rasis. Ini biasanya berhubungan erat dengan latar belakang, ras dan etnis. Tak hanya itu, tumbuh besar dengan lingkungan yang homogen atau seragam sangat mungkin membentuk persepsi sempit tentang orang lain. Oleh sebab itu, sangat mungkin pemikiran menjadi tidak terbuka. Selanjutnya, rasa hierarki. Bagaimana hierarki yang terbentuk sejak dulu hingga kini juga turut berperan terhadap sikap diskriminatif terhadap orang lain. Contohnya di Amerika Serikat, hampir seluruh kelompok dominan dengan segala harta dan tahtanya berkulit putih. Ini yang menimbulkan rasa superior terhadap orang lain dengan warna kulit berbeda. Apalagi kondisi ini sudah berlangsung sangat lama dan sulit untuk mengubahnya. Dan selanjutnya, media. Jangan lupakan pula bagaimana peran media yang bisa saja justru melenggengkan praktek rasisme. Sebagian besar aktor di serial televisi dan film adalah orang yang berkulit putih. Lagi-lagi ini menimbulkan persepsi siapa yang dominan atau dianggap memenuhi standar. Terakhir, rasa abai. Sikap abai terhadap perilaku rasis sebenarnya adalah pupuk yang menyuburkan sikap ini. Anggapan bahwa isu rasisme hanya ada di masa silam dan tidak lagi terjadi di masa kini sangat salah. Justru rasa abai ini membuat rasis dianggap tidak lagi penting. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasisme ini bukan merupakan masalah mental, namun perilaku ini sangat berkaitan dengan proses adaptasi psikologis. Orang dengan sikap rasis gagal berpikir dan mempertimbangkan hal di sekitarnya sebelum bertindak. Untuk mencegahnya, beberapa hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan bergabung dalam komunitas yang di dalamnya terdapat orang dari latar belakang berbeda. Ketika melihat atau mendengar perilaku rasis, tegur dan sadarkan bahwa itu adalah sikap yang salah. Selanjutnya, beri perhatian terhadap masalah seputar rasisme
dan jangan hanya mengabaikannya. Ajarkan untuk menerima perbedaan, ras, etnis, membantu menerapkan sistem yang dapat mengubah perilaku masyarakat yang selama ini berada di posisi dominan, agar tidak diskriminatif. Upaya berteman dengan individu dari latar belakang yang berbeda untuk membuka sudut pandangan lebih luas. Kesimpulan adalah perubahan untuk melawan sikap rasisme bisa dimulai dari diri sendiri. Perilaku ini bukan hanya masalah psikologis, tapi juga budaya. Apabila setiap orang memiliki kesamaan tujuan untuk mengubah sistem yang selama ini salah, maka perubahan pasti bisa diwujudkan. Nah, ini adalah sedikit jawaban yang dapat saya rangkum dan sampaikan. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan orang memiliki rasa iri hati atau alasan yang membuat seseorang merasakan iri hati kepada orang lain? Jadi, iri hati ini adalah sikap alami yang dimiliki manusia yang terkadang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, dan itu bisa berupa barang, materi, kesuksesan, atau bahkan kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan. Perasaan iri hati memang bukanlah hal yang menyenangkan. Sebagian orang menganggap ini merupakan rasa malu. Karena terlepas daripada itu, kenyataannya akar psikologis dari rasa iri menyatakan bisa dianalisis berdasarkan ilmiah. Nah, dari jurnal-jurnal yang telah saya baca, setelah itu saya rangkum menjadi satu, saya mendapatkan kesimpulan, yaitu pertama, sebelum kalian harus tahu perbedaan iri hati dan cemburu. Jadi kalau iri hati adalah perasaan yang muncul karena keinginan akan sesuatu yang dimiliki atau diperlihatkan orang lain. Rasa sakit pun muncul menyertai hal tersebut. Sedangkan cemburu adalah hal yang berbeda. Cemburu adalah rasa iri yang timbul karena hal-hal yang ingin kamu pertahankan. Back to the topic, jadi iri hati adalah salah satu dari bagian revolusi. Dilansir dari Bustle, satu teori menyebutkan bahwa rasa iri masuk ke dalam proses revolusi sebagai dasar dari sifat kompetitif manusia. Saat merasa iri, manusia secara natural akan berusaha untuk memiliki hal yang ia inginkan. Oleh karena itu, muncullah kompetisi. Perasaan iri dasar dari gagasan kita tentang keadilan. Terdapat perdebatan dalam filsafat mengenai rasa iri yang bisa mempengaruhi persepsi kita terhadap bagaimana dunia berjalan. Menurut Stanford Encyclopedia of the Philosophy, rasa iri memotivasi kita untuk lebih egaliter, sehingga tidak ada orang yang lebih baik daripada orang lainnya. Terdapat ada dua jenis iri hati, yaitu sejumlah studi psikologis menunjukkan bahwa iri hati terbagi menjadi dua emosi yang berbeda. Dilansir dari Bustle, penelitian Belanda menemukan bahwa terdapat rasa iri hati yang jahat dan jinak. Orang dengan iri hati yang jahat fokus pada orang yang memiliki pencapaian dan diikuti dengan rasa kesal, benci, dan ingin merampas hal yang diinginkan. Di sisi lain, orang dengan iri hati yang jinak pada umumnya berpikir bahwa orang tersebut pantas mendapatkan prestasi tersebut tanpa rasa sakit yang berlebihan. Sebaliknya, mereka termotivasi untuk bisa mencapai atau menjadi lebih baik. Iri hati bisa menimbulkan rasa fisik. Rasa iri tersebut bisa membuat kita merasakan rasa sakit secara fisik. Di tahun 2009, studi melakukan penelitian bagaimana keadaan otak manusia atau seseorang yang sedang iri. Dilansir dari New York Times, hasil menunjukkan bahwa sebagian otak yang merasakan sakit terangsang semakin kuat karena rasa iri. Semakin kuat pula nyeri yang dirasakan pada bagian korteks tersebut. Dalam kata lain, otak kita mengasosiasikan iri sebagai sakit fisik sama besarnya dengan sakit yang dirasakan saat patah hati atau mengalami penolakan. Selanjutnya, sosial media. Kini berkaitan dengan tinggi rasa iri hati. Pada bulan Maret 2015, Scientific America melaporkan bahwa penggunaan Facebook meningkatkan depresi terutama pada usia dewasa dan muda. Penemuan tersebut menyatakan bahwa penurunan mood tersebut banyak disebabkan oleh rasa iri. Ini karena
Orang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memamerkan kehidupan yang seakan sempurna. Post tersebut memunculkan emosi dan pertanyaan, kenapa bukan aku yang merasakannya? Pada masa muda hingga dewasa, itu adalah masa-masa rasa iri hati yang besar. Dilansir dari Science Daily, studi pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dewasa muda adalah orang-orang yang banyak merasakan iri hati. Pada umumnya, perasaan tersebut lebih banyak dirasakan kepada teman-teman sebayanya. Penelitian juga menemukan bahwa orang banyak merasa iri pada orang dengan gender yang sama dan pada kesuksesan hubungan percintaan. Sedangkan orang yang lebih tua biasanya iri dengan kekayaan, pencapaian karir, dan sebagainya. Kesimpulan, iri itu manusia tidak bisa menghindarinya, namun kita bisa menyikapinya dengan positif. Contoh kecil, bila mana teman dan orang terdekatmu sukses, bahagialah, serta contohlah proses yang dilakukannya. Itu mungkin supaya bisa mengarahkan rasa iri pada hal yang baik untuk diri sendiri. Nah, itu sedikit penjelasan atau jawaban dari saya tentang iri hati. Jadi kalian kalau ada saran atau jawaban, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, sekian video part 3 ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian yang memiliki pertanyaan yang sama seperti saya. Jadi dapat sedikit pencerahan tentang masalah ini. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. So, thank you and see you next time. Bye-bye.